Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, milik, muasa, sang raja yang sebenarnya di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna, maha adil, maha bijaksana. Luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan patuh, dan juga amat keras siksanya bagi orang yang membangkang dan durhaka. Dia telah memudahkan kita dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan, penuh dengan berkah alhamdulillah, agar roda kehidupan kita di muka bumi berjalan. Maka selalulah basahi dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah diutus oleh Sang Pencipta Allah kepada kita semua, dari kalangan kita sendiri manusia, untuk membawa hukum halal haramnya Allah, syariatnya, sehingga kita tahu mana yang diinginkan, mana yang diperintah dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Dan atas jasa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita agar mengucapkan salam hormat kepadanya, dan dijadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Rahmat Allah luas sekali, maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar selalu memuji Allah alhamdulillah kalau kita selalu bacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bedah buku kita. Begini seharusnya mendidik anak. Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita sudah masuk ke dalam judul kriteria pendidik teladan. Dan sudah sempat kita menyinggung kriteria yang pertama. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru, harusnya memiliki kriteria ini. Yaitu yang pertama sekali pemaaf dan tenang. Dan ini dalam Islam sangat dianjurkan. Dua sifat ini sangat dianjurkan. Pemaaf adalah sifat yang mulia. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menekankan tentang masalah itu. Kapan kita memaafkan orang lain, maka yang paling pertama manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Karena dengan memaafkan orang lain, Allah memaafkan dosa-dosa kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa jadi yang Allah maafkan lebih besar daripada perbuatan orang itu kepada kita. Misal ada orang menggibah kita, menceritakan keburukan kita satu. Mungkin bisa saja dengan itu Allah maafkan 10 tahun dosa kita, 20 tahun dosa kita. Maka manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah memaafkan kesalahan kalian justru karena memaafkan orang lain? Sudah sering saya ulangi dalil ini tentunya ya. Tentang bagaimana sikapnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Abu Bakar memaafkan sepupunya sendiri yang telah menyebarkan fitnah berzinanya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Ayat 22 surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 22. Itu saya bacakan ayatnya dulu lengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonir wa la ya'tadi ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur ayat 22 yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Di sini ayat turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar pernah membiayai hidup sepupunya sendiri, yang dia sepupunya itu malah yang menyebarkan fitnah berzinanya Aisyah dengan Safwan. Padahal sebenarnya ini berita bohong. Setelah Abu Bakar tahu ternyata ini sepupunya yang dibiayai selama ini hidupnya yang menyebarkan fitnah, maka Abu Bakar bersumpah atas nama Allah tidak mau lagi membantunya. Maka ayat ini turun menegur atau mengingatkan Abu Bakar. Allah mengatakan, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. Si Abu Bakar, karena dia kaya raya radhiyallahu anhu, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Maksudnya adalah yang sudah sebarkan fitnah. Tapi tadi dia sudah bertaubat ini ya. Muslim bin Abi Muslim sudah bertaubat. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Maka kalau kita memaafkan apa manfaatnya? Ini Allah sebutkan tentang Abu Bakar.
apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dengan memaafkan orang lain? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Abu Bakar berkata, iya, aku ingin engkau maafkan aku ya Allah. Maka dia pun menebus sumpahnya ya, dengan membebaskan budak radhiyallahu anhu. Kemudian beliau kembali menafkahi sepupunya yang telah menyebarkan fitnah itu. Jadi manfaat yang paling besar kalau kita memaafkan orang lain justru kita, kembali kepada kita dulu. Kita akan dimaafkan oleh Allah. Karena itu perintah Allah. Orang salah kita maafkan. Dan sudah saya jelaskan, kalau ada orang berbuat salah pada kita dan dia ingin supaya dia lepas dari hukuman Allah, ada dua cara. Yang pertama, langsung penyampaian maaf dari kita, orang yang terzalimi kepada dia. Tapi secara langsung, ya saya maafkan kamu misalnya. Atau dianya yang datang minta maaf. Kalau kita memaafkan dia bukan di hadapannya, hanya karena ingin cari pahala. Ada orang gosipin kita, kita mengatakan saya sudah maafkan semua orang yang gosipin saya. Orang-orang yang gosipin itu belum lepas dari hukuman Allah. Dia tetap akan kena hukuman Allah. Makanya kalau ada yang mengatakan, Ustaz, ada yang mencuri barang saya, apakah saya maafkan? Jawaban saya itu. Tapi kan kita tidak mungkin maafkan dari depan dia, karena kita tidak tahu misalnya sama pencurinya misalnya. Maka kita mendapatkan pengampunan dosa, tapi dia tetap masih kena konsekuensi hukum selama dianya belum minta maaf. Ya. Dia akan lepas dari hukuman Allah di kiamat kalau kita memaafkan di hadapan dia atau dianya datang meminta maaf. Ya. Itu pun kalau dia datang minta maaf harus bisa mencari ridho orang yang pemilik hak ini supaya betul-betul dari hatinya memaafkan itu. Maka pemaaf itu adalah sifat yang mulia sekali. Sifat yang mulia dalam Islam dan sangat dianjurkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditolimi oleh orang di zaman beliau dengan beragam macam fitnah sampai hanya beliau hampir dipenjara. Bahkan sudah dipenjara pada saat itu. Maka ketahuanlah ternyata beliau difitnah saja. Pemerintah setempat mendatangkan orang-orang yang menzalimi beliau ini. Berapa orang gitu. Lalu dikatakan kepada Ibnu Taimiyah, Anda mau diapakan nih orang-orang? Kira-kira dia seperti apakan? Maka kata Ibnu Taimiyah, maafkan saja. Kata pemerintah, Anda telah dizalimi sampai di penjara, Anda memaafkan? Dia bilang, bukankah ini hak saya diberikan hak? Kata pemerintah setempat berkata, iya. Kata dia, saya sudah maafkan. Maka akhirnya yang tadinya menjadi musuh-musuhnya ini menjadi teman Ibnu Taimiyah, dan mereka mengatakan, sungguh kami telah berbuat zalim dan menjerumuskan Ibnu Taimiyah pada kesusahan, dia malah memaafkan kami. Itu syirik orang beriman. Imam Ahmad rahimahullah pernah malam hari tidur, ya kan? Malam hari tidak bisa tidur. Ada satu teman di sebelahnya, kebetulan nginap di rumahnya. Ya, Imam Ahmad ini sujud, nangis terus sama Allah sepanjang malam. Setelah sholat subuh temannya tanya, kenapa Anda seperti ini dari semalam suntuk? Dia bilang, saya tiba-tiba teringat tentang salah satu khalifah yang hidup di zaman beliau menyiksa saya, pernah menyiksa saya. Karena Imam Ahmad berkata Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah, perkataan Allah. Kebetulan pada saat itu kerajaan dipegang oleh orang-orang yang berpaham Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara Imam Ahmad mengotot dengan itu, tidak mungkin. Karena kalau kita katakan Quran makhluk, berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Allah SWT mencipta, maka dia adalah kalamullah. Gara-gara itu Imam Ahmad dicambukin sampai berdarah-darah, diseir di depan orang-orang. Sampai akhirnya Allah lepaskan Imam Ahmad dengan hikmahnya tentunya. Maka Imam Ahmad bilang, setiap kali saya ingat itu saya selalu sakit hati. Tapi sisi lain, saya ingin sekali Allah membuka hati saya supaya saya mendapatkan pengampunan dosa dengan memaafkan orang itu. Maka semalam suntuk saya menangis, bergejolak dalam jiwa saya, antara saya maafin atau tidak nih. Dan saya minta agar Allah lunakkan hati saya, dan alhamdulillah saya memaafkan. Nah, jadi itu yang sedikit tersirat dari kisah salafus saleh. Allah juga memuji orang-orang yang memaafkan ini. Ini sudah kita bahas ya, cuma saya reviewkan saja karena kita sempat libur kemarin akhir Ramadan dan setelah Lebaran. Supaya tidak lupa saja, surah Al-Imran 134. Bagian pegang buku kita masih di halaman 134. Ya. Al-Imran ayatnya 134, halamannya juga 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Qadhimil ghaidh
adalah orang yang menahan emosi padahal dia dalam keadaan benar. Orang tua misalnya, benar dia, anaknya salah. Tapi kalau dia bisa kontrol emosi justru dia tidak lampiaskan, itu namanya kadhimul ghaidh. Orang punya hak, punya kekuatan, punya power. Kemudian dia memaafkan orang yang telah berbuat kesalahan. Maka di sini namanya kadhimul ghaidh. Ya. Allah memuji itu dan Allah mengatakan wal kadhimul ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Seingat saya pada saat itu kita sempat membahas surah Al-Imran ini dari 134 sampai 138 tentang ciri ahli surga. Ya, karena di 133-nya itu Allah menyuruh kita mengejar pengampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi dijadikan orang beriman atau orang-orang bertakwa. Lalu Allah sebutkan ciri orang bertakwa ini di 134 kalau tidak salah 1 sampai 138. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-A'raf 199 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arif 'anil jahilin. Peganglah sikap memaafkan itu. Maksudnya jadikan prinsip hidupmu. Ya. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, ajak orang untuk berbuat kebaikan. Dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini ciri orang-orang beriman. Perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman agar melakukan 3 hal ini, selalu memaafkan. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan yang ma'ruf. Ma'ruf ini artinya apa? Yang baik-baik yang Allah perintahkan. Dan juga berpaling dari orang-orang jahil. Kita tidak boleh berteman sama orang-orang yang jauh dari agama, yang bodoh dari agama, yang akhirnya menjerumuskan kita pada kemaksiatan sang pencipta Allah. Saksi bahasan kita adalah khudil afwa, selalulah memaafkan. Kemudian juga surah Al-Hijr ayat 85. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan pemaafan yang baik. Ini Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan dengan pemaafan yang baik. Maksudnya diikuti dengan hati yang tulus, tutur kata yang santun. Udah nggak apa-apa, saya udah maafin. Tapi dari satu sisi, ini juga pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya. Jangan kita hanya berharap orang yang benar memaafkan, tapi kita juga yang sedang berbuat salah harusnya bisa meminta maaf. Ya. Biasakan selalu maafin saya kalau kita salah, walaupun sederhana. Bukan hanya sekedar menginjak sendal orang, walaupun hanya sekedar apalah sesuatu yang mungkin dianggap remeh, tersenggol segala macam. Maafin saya, selalu ucapin itu. Itu sangat baik agar kita tidak ada hisab hari kiamat. Karena biasa saja orang yang kita senggol atau orang yang kita injak sendalnya atau yang kita lewatin mobilnya atau motornya merasa sakit hati. Mungkin dia punya hak, misal. Maka ini semua jangan dibawa ke hari kiamat karena mahkamah Allah sangat adil. Sekecil apapun akan ada hisabnya. Maka lebih baik kita menyelesaikan di dunia. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki hak saudaranya padanya, maka sebaiknya dia selesaikan sebelum nanti datang hari tidak ada lagi manfaat permintaan maaf itu. Di hari kiamat orang tidak mau maafin. Orang tidak mau maafin. Sampai Allah menggambarkan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada saat itu semua manusia ingin menyelamatkan dirinya. Kalau di dunia kita minta maaf masih bisa melunakkan hati orang, tapi kalau sudah di akhirat nggak ada lagi. Dia tidak mau kecuali akan dibayar dengan pahala kita. Jadi kalau orang lain punya masalah sama kita itu urusan dia. Jangan kita punya masalah sama orang. Dan jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Kita digibah, kita gibah juga. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Kita difitnah, kita juga fitnah dia. Ya, sama-sama dihukum. Keliru. Harus lebih cerdas. Jangan tanggapi. Semua perbuatan bodoh jangan ditanggapi. Ini Allah bilang, wa'abid anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Orang yang gosipin kita, orang yang fitnah kita, orang yang cari kesalahan. Itu cuma orang jahil, bodoh. Kalau dia pintar, dia nggak akan buang-buang waktunya untuk itu. Cari yang manfaat buat dia. Maka jangan ikut-ikutan dengan orang-orang jahil seperti ini. Kemudian Nabi Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ash'ad Abdul Qais radhiyallahu anhu, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilm wal anat. Sesungguhnya pada dirimu terdapat 2 sifat yang dicintai Allah,
penyantun atau pemaaf, dan juga tenang. Makna tenang ini tidak tergesa-gesa. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, al-anatu minar rahman wal ajalatu minasy syaitan. Al-anat itu maksudnya tenang dalam mengambil keputusan. Beda antara tenang dengan lamban. Lamban nggak boleh. Lelet kalau bergerak itu nggak boleh juga dalam Islam. Bukan yang dimaksud. Tapi tenang dalam berkata tidak tergesa-gesa. Karena cekatan dalam Islam dianjurkan. Nabi SAW dikatakan kalau berjalan itu saking cepatnya seperti turun dari bukit. Pada jalan biasa. Tidak buang-buang waktu bagi seorang muslim cekatan. Tetapi dia tepat, ya, cepat ini diikuti dengan ketepatan. Ya. Tapi di sini tenang maksudnya tidak tergesa-gesa. Kalau sudah ada dua pilihan, maka direnungi dulu. Sampai ada istikharah dalam Islam. Gitu kan? Bukan cuma masa pernikahan, pekerjaan, pindah kota, beli rumah, apa saja. Sampai para sahabat mengatakan kami selalu diajarkan Nabi SAW beristikharah, walaupun dalam hal-hal yang kecil. Ya. Dan saking pentingnya seakan-akan kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini tenang. Kata Nabi SAW, tenang itu tidak tergesa-gesa bagian dari atau sifat yang diberikan oleh Ar-Rahman. Allah Zat Maha Pengasih. Dan ajalah, buru-buru, tergesa-gesa, ini dari syaitan. Kata beliau, pemaaf dan tenang merupakan sifat paling mulia yang harus dimiliki oleh setiap pendidik teladan. Karena sifat ini merupakan kebaikan di atas kebaikan. Dan kedua sifat ini sangat dicintai Ar-Rahman atau Allah. Sebab itu seorang pendidik harus menjadi pemaaf dan murah hati terhadap apapun yang dilakukan oleh seorang anak. Jadilah seorang pemaaf dan jangan memberi sanksi kepada anak dalam keadaan marah. Biar kita lagi marah, tenangkan dulu diri kita, maafkan dulu. Karena kalau kita lagi emosi, matanya melotot, idenya buyar, mulutnya jadi tajam, tangannya bisa melayang, semua tidak baik. Ya. Maka harus dihindari, tenangkan diri dulu. Kata Nabi SAW, kalau kalian emosi, lagi berdiri, duduklah. Lagi masih marah, baringlah. Masih marah juga, berwuduklah. Ya. Berwuduklah. Gitu kan? Karena sesungguhnya air wudu akan itu dari syaitan dan air wudu akan menghilangkannya. Kemudian pergauli anakmu yang dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Terimalah apa yang ada padanya. Tidak menuntut yang paling ideal. Luruskan tingkah lakunya. Perbaikilah dan didiklah dengan etika dan adab yang baik. Dengan proses. Jangan pernah berpikir anak kita seperti kita. Semua sudah dipahami. Tidak. Itu proses. Satu demi satu. Pertanyaan apapun dari anak, jawab. Sesuai dengan akalnya. Jangan dibiarkan, sudahlah gak usah kamu tanya misalnya. Enggak. Kalau dia mau bertanya penting silakan. Tapi kalau dia mau mengatur itu baru kita tolak. Nah, saya sudah bilang anak-anak tidak boleh dibiasakan untuk mengatur ya, supaya tidak terbuka pintu durhaka. Pemaaf ini juga merupakan sifat yang mulia diberikan Allah kepada para rasul dan para nabi sebagaimana dalam firman-Nya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam surah Hud ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi banyak memelas dan suka kembali kepada Allah. Atau banyak memaafkan. Dan pemaaf atau penyantun juga merupakan sifat yang paling mulia karena Allah menyifati dirinya dengan sifat itu. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi ini semua adalah dalil-dalil yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya masalah pemaaf dan juga tenang. Kita masuk sifat yang kedua, pendidik yang teladan, lemah lembut dan menjauhi sifat kasar dalam bermuamalah. Lemah lembut dan menjauhi sifat kasar dalam bermuamalah. Mungkin lemah lembut Bapak Ibu sudah tahu tentunya. Ya, intonasi suara, tatapan mata, semuanya diikuti dengan kelembutan, ya, jamahan tangan, gitu kan. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sifat kasar. Bedakan antara tegas sama kasar. Kasar nggak boleh, tegas boleh. Tegas itu ibu dan ayah tidak mau kau buat ini nak, itu tegas namanya. Suami bilang sama istrinya, saya tidak suka dengan ini, itu tegas namanya. Tapi bukan kasar. Kasar itu keluar kata-kata yang tidak baik. Semua kebun binatang keluar. Ngomong yang tidak benar. Semuanya serba banting pintu. Ini segala macam. Tidak benar. Maka itu kasar itu tidak boleh. Jadi kita harus bedakan mana kasar, mana tegas. Karena begini Nabi SAW tegas. Kalau terjadi pelanggaran agama, beliau tegas. Ini nggak boleh. Allah nggak suka.
Gitu kan. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa, wa yu'ti ala rifqi ma lam yu'ti ala al-unf, wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah maha lembut atau maha lemah lembut. Dia mencintai kelembutan dan dia memberi karena sifat lemah. Dia memberi karena sikap lemah lembut sesuatu yang tidak diberikan karena sikap keras, serta sesuatu yang tidak diberikan karena selainnya. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya, riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menyebutkan tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah lemah lembut. Dan ini bagian daripada tanda keimanan kalau seseorang menjadikan sebagai perangai atau sifatnya. Umumnya orang kalau seperti ini setiap kita ngobrol kita nyaman saja, karena selalu intonasi suaranya terjaga segala macam. Ya. Dan tidak boleh kita menilai lemah lembut orang pada saat memang terjadi hal-hal yang tidak baik. Karena banyak orang begitu saya lihat ya. Pada saat orang dia sudah buat emosi pun, dia mau orang itu tetap lemah lembut. Ini keliru. Bukan pada tempatnya itu. Ya. Membuat suami marah, membuat istri marah, membuat orang tua marah. Cuma tiba-tiba harus lemah lembut loh. Nggak bisa ini. Nggak nyambung kan. Jadi jangan juga dibawa kepada hal-hal yang tidak benar tempatnya. Batu bata itu akan sangat rapi di dinding kalau diletakkan pada tempatnya. Itu namanya orang yang hakim, hikmah, bijaksana. Kita harus bijaksana. Kalau ada orang emosi tanpa sebab, tiba-tiba marah. Ada orang suami saya pulang rumah, selalu emosional. Istrinya telat sedikit masakan, marah-marah. Tidak jadi makan segala macam. Nggak benar. Atau istri, salahnya dirubah oleh suami. Sudah cukup untuk marah-marah. Nggak mau interaksi. Ini nggak benar semua. Bukan begitu. Jadi, itu yang dimaksud. Jadi ini harus ditempatkan pada tempatnya. Kelemah lembutan ini adalah pada saat interaksi tidak ada masalah segala macam. Tapi kalau butuh ketegasan berbeda. Bahkan Nabi SAW membolehkan memukul anak. Jadi kan, sebagaimana beliau mengatakan, ya, didiklah anak kalian, ajar anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun. Dan bisakah mereka diranjang, tapi pukulan yang tidak boleh berbekas. Sudah pernah kita jelaskan itu dengan menggunakan kayu siwak atau jari telunjuk yang diarahkan ke tubuh yang tidak menyakiti dan harus menjauhi wajah. Dan tidak boleh memukul bagian wajah. Itu pun kalau sudah berulang-ulang ya diingatkan tapi tidak mau gitu. Hadis yang kedua, dalil yang kedua adalah sama masih riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi satu keluarga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sikap lemah lembut. Jadi artinya, tolak ukur rumah tangga itu baik atau tidak, lemah lembut. Biasanya subhanallah terlihat dari anak-anak itu. Kalau kapan anak-anak suka teriak-teriak, berarti ada yang dia contohin di rumah. Kapan orang tua itu santun, ramah, anak-anak juga pasti begitu. Jadi kan, kecuali memang anak-anak ini terpengaruh juga dengan tontonan yang lain yang memang orang tua tidak didik, itu berbeda. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab eksternal dari luar rumah, berarti ada masalah dalam rumah ini. Pasti karena dia biasa melihat suara-suara yang teriak-teriak itu, maka dia pun melakukan itu. Karena kan anak-anak mencontohi apa yang terdekat dengan dia ya. Saya pernah sampaikan itu misalnya, bapak ibu gemes sama anaknya kena lucu. Usahakan jangan digigit. Karena gigitan ini akan ditangkap oleh anak itu, oh ternyata kasih sayang menggigit. Makanya dia gigit adiknya, dia gigit kakaknya, dia gigit ibunya. Karena bagi dia itu kasih sayang. Mungkin orang memujinya Masya Allah, menggendongnya, menciumnya. Nabi SAW tunjukkan itu. Beliau karena sayangnya sama Hasan dan Husain, sampai sering digendongin, kemudian diajak bermain, naik ke punggung Nabi SAW, iya. Tapi pada hal-hal yang nanti akhirnya bisa membuat dia menyalahfahami, maka itu berbahaya. Walaupun kita tadinya memang niatnya baik. Nah tidak semua niat baik itu akan mendatangkan kebaikan. Seperti misalnya orang niat baik, sayang sama anaknya, memberikan dia pilihan untuk pilih makanan, pilih pakaian. Nanti akhirnya ternyata terbuka pintu-pintu yang tidak kita harapkan. Sebagaimana pernah saya jelaskan. Termasuk bisa membuka pintu durhaka adalah kalau seseorang membiasakan anaknya punya pilihan. Saya terapkan di rumah, istri sama anak saya, kalau saya beli sesuatu saya kasih, sudah selesai. Pakaian kah, makanan kah, saya juga bilang sama istri saya begitu. Anak-anak biasakan kita yang memilihkan, jangan sampai mereka yang pilih. Karena kita lebih ngerti. Masa orang 30 tahun istrinya, suaminya 35 tahun, lalu musyawarah sama anak 7 tahun.
Kan nggak mungkin. Nak mau beli mobil apa? Anak itu ngerti apa? Gitu kan? Atau bertanya mau sekolah di mana atau apa sebagaimana sudah pernah saya jelaskan poin itu. Itu keliru. Kita yang mengambil keputusan, anak yang ikut. Saya sampai hari ini, jazakallah, saya memuji ayah saya. Semoga Allah balas beliau. Saya sampai hari ini dengan umur di atas 40 tahun pun, saya tidak pernah putus dengan beliau. Selalu kontak, masih sering minta musyawarah pendapatnya. Karena memang didikan beliau seperti itu. Membawa saya selalu bergantung pada beliau. Bagus, positif. Saya melihat itu. Saya coba kepada anak-anak saya itu. Jadi orang tua yang berhasil, orang tua yang sampai anaknya sudah menikah pun masih selalu minta musyawarah, minta pendapat. Karena orang tua adalah yang terbaik yang dididik dari kecil. Gak mungkin orang tua ajarkan kita buruk. Karena orang tua itu tidak pernah mau berharap balasan. Dia lihat anaknya sudah sukses, sudah gembira dia. Terima kasih. Saya kadang-kadang mendesak ayah saya, mau pesan apa kalau saya mau ke Makassar? Gak usah. Gak mau apa-apa. Tapi saya harus milih sendiri untuk membelikan gitu kan. Tidak ada berharap balasan. Sudah gembira melihat anaknya sudah selesai, berhasil dia sudah. Maka jangan sampai membuka pintu-pintu ini kepada anak-anak tentunya. Bahkan lebih jauh daripada itu, kelemah lembutan ini manfaatnya sangat besar. Akan mendatangkan segala macam jenis kebaikan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, ya. Masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan dia mencintai kelembutan dalam segala urusan. Apapun sifatnya digunakan kelemah lembutan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tadi sudah disebutkan ya. Kalau yang hadis sebelumnya hadis riwayat Imam Ahmad jilid 6 halaman 71 dan 104. Imam Bukhari yang disebutkan jilid 1 halaman 416. Kalau hadis yang baru kita sebutkan tadi sudah pernah ditakhrijkan. Ya, kalau teman-teman yang pegang buku di foto nomor 217 disebutkan, takhrijnya telah disebutkan, maksudnya sudah pernah disebutkan hadis ini sebelumnya. Jadi kelemah lembutan adalah kebaikan dalam segala hal. Nah, tidak ada keburukan dalam masalah kelemah lembutan itu. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha sedang berjalan bersama Nabi SAW, lewatlah beberapa pendeta Yahudi. Lalu mereka mengatakan Assalamualaikum kepada Nabi SAW. Assam artinya kematian. Maka Aisyah mengatakan Assam untuk kalian dan laknat. Maka Nabi SAW mengatakan Rif ya Aisyah, sudah lemah lembut saja. Ini orang Yahudi dan mendoakan keburukan. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Aisyah. Lalu Nabi SAW jawab orang Yahudi mengatakan Wa'alaikum. Lembut. Tapi jawab artinya apa? Dan untuk kalian. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang kita atau apa yang sudah aku jawabkan? Ketahuilah, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Mereka doakan kita kematian, Allah tidak terima. Tapi kalau kita mengatakan dan untuk kalian, itu bisa diterima sama Allah. Gitu kan? Artinya Nabi tidak harus raut wajahnya berubah, tidak harus suaranya intonasinya meninggi. Nabi SAW cukupkan dengan itu. Kemudian juga hadis yang lain masih sama juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda alaikum birrifqi inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Bersikap lemah lembutlah, sesungguhnya tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah, dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali membuatnya rusak. Ya. Ini dalam semua perbuatan kita, apa saja. Ada orang subhanallah semuanya dengan kekasaran. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa ketemu sama kasar sama sekali. Seperti alat-alat elektronik sekarang. Handphonenya misalnya nggak nyala atau apa, lo dipukul-pukul di sebuah tempat, kenapa? Tambah rusak. Maka harusnya dia memahami kelemah lembutan, tapi itu juga diikuti dengan ketepatan. Tentunya saya sudah bilang tadi beda dengan lelet, ya, lamban. Maka itu sangat baik. Ya, akan lebih membuat kita tenang. Kalau ada sesuatu tenang dulu. Ada masalah apa nih? Kemudian solusinya apa? Sudah didengarkan baik-baik, pikirkan solusinya, lalu kemudian kita mengambil keputusan. Imam Bukhari rahimahullah itu sudah jelas-jelas beliau melakukan perjalanan mencari hadis sangat susah. Syaratnya pun berat. Harus ketemu sama orang yang langsung meriwayatkan hadis itu, yang hidup di zaman beliau, gitu kan. Tapi sudah disusun di bukunya pun, ya, sebelum beliau menyusunnya, beliau masih sholat lagi istikharah 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah SWT. Padahal dalam kebaikan,
Jadi kan, agar tidak ada ketergesa-gesaan dan tidak ada penyesalan. Penyesalan sering terjadi karena tergesa-gesa, buru-buru, dan syaitan memang menyuruh kita ikut. Sholat buru-buru, yang penting sudah jadi, nggak ada pahalanya. Jadi kan, kurang paham. Begitu juga dalam masalah memilih orang ya, tidak boleh tergesa-gesa, jangan buru-buru. Pastikan dulu semua, kalau sudah pasti, baru kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Hadis selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhramil rifqa yuhramil khaira kullah." Barang siapa yang tidak diberi sifat kelembutan oleh Allah, maka dia tidak diberi kebaikan seluruhnya. Karena ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2592. Jadi semua kebaikannya hilang dari dia kalau kapan dia punya sifat kasar saja. Sudah menghapuskan semua sifat kelemah lembutan atau keburukannya atau kebaikannya. Tapi kalau dia punya sifat lemah lembut, seluruh kebaikan akan dia dapatkan. Kadang-kadang subhanallah ada juga orang yang sangat emosional. Kalau kita hadapi dengan kelemah lembutan, malah dia redam. Ya, seperti api yang kita redam dengan air yang dingin. Tapi kalau ada orang emosi, kita bertanggapi dengan emosi, maka seperti api dilempar dengan bensin, makin jadi. Jadi kan, saya sarankan Bapak Ibu kalau naudzubillah, kalau ada masalah sama orang, mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada masalah sama orang, jangan terbawa dengan arus emosional itu. Lebih baik kita diam, tinggalkan posisi dulu, ya, tenangkan diri, baru kemudian kita kembali merenungi sambil minta sama Allah petunjuk yang benar, baru kita pecahkan. Karena nggak ada gunanya. Kapan intonasi suara sudah naik, yang satu volume 5, yang satunya akan 6. Kalau ini 6, dia akan 7, dan seterusnya, maka akan ribut, buyarlah semua ide, mulailah keluar kata-kata yang tidak baik, walaupun mukanya pun berubah jadi jelek. Ya. Kalau dua orang yang sedang bertengkar, yang satu tenang, yang satu ribut, walaupun yang ribut ini benar, orang dari jauh sudah bisa nilai, oh ini kayaknya nggak baik. Walaupun dia dalam kondisi benar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari selanjutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW melaksanakan sholat Isya. Dan ketika beliau sujud, Al-Hasan dan Al-Husain melompat ke atas punggung beliau. Maka ketika beliau bangkit dari sujud, beliau mengangkat keduanya, lalu keduanya diletakkan dengan pelan-pelan, dan bila beliau sujud, keduanya kembali naik ke punggung beliau. Ketika beliau selesai sholat, tempat keduanya dipisah. Salah seorang mereka diletakkan pada satu tempat dan yang lain satu lagi di tempat yang lainnya. Lalu aku datang kepada beliau. Maksudnya Hasan dan Husain ini didudukan yang satu di paha kanan, satu di paha kiri. Lalu aku datang kepada beliau, wahai Rasulullah, bolehkah aku membawa keduanya kepada ibunya? Maka beliau SAW bersabda, jangan. Tapi karena kilat bersinar, maka beliau bersabda, bawalah keduanya untuk menemui ibunya. Maka keduanya berjalan di tengah terangnya sinar kilat hingga masuk ke dalam rumah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad di 2 halaman 513. Ini menandakan teman-teman, ini kan kejadiannya Isya dan zaman dulu tidak ada penerangan kayak kita sekarang. Kalau anak-anak memang masih belum bisa tidur malam hari, mungkin karena masih beraktivitas, memang masa-masa itu ya, apalagi di bawah 7 tahun ini masa bermain, masa bermain. Memang kita harus masuk ke alamnya dengan alam bermain. Dia masih belum bisa, kalau kita berharap dewasa, belum waktunya. Kita berharap dia seperti anak 14 tahun, 15 tahun, itu tidak mungkin. Maka ini masa-masa bermain. Gitu. Ini sudah malam hari di waktu Isya, Hasan Husain masuk ke masjid, menemukan kakeknya Nabi SAW sedang sholat. Dan Nabi waktu sujud di keramaian naik ke punggung. Mereka nggak ngerti, karena masih anak-anak di bawah 7 tahun. Nggak ngerti kalau ini adalah Nabi, kakeknya adalah pemimpin umat, lagi sholat menghadap kepada Allah. Nggak paham itu semua. Tapi Nabi SAW tidak memarahi itu. Tidak memarahi. Beliau pada saat bangun dari sujud, diangkat, dipindahkan di kiri kanan beliau, kemudian beliau sujud lagi, pada saat sujud naik lagi ke punggungnya. Nabi SAW membiarkan. Selesai salam pun didudukan di pahanya. Bahkan Nabi masih membiarkan kedua cucunya untuk duduk. Ya, pada saat Abu Hurairah menawarkan, ya Rasulullah, bisa nggak saya bawa pulang ke rumah ibunya Fatimah? Kata Nabi, biar dulu. Nah, kecuali pada saat itu memang terlihat petir karena mau hujan lebat, maka barulah Nabi SAW suruh anak-anak ini pulang. Berarti di malam hari pun, gitu ya. Di malam hari pun kadang-kadang memang ada waktu itu. Walaupun kita tentu semestinya menerapkan pola tidur yang sehat ya. Di jam tertentu mereka tidur segala macam itu bagus. Tapi pada saat memang lagi segar, kita pun tidak ada apa-apa, maka alangkah baiknya kita bermain dengan anak-anak itu. Ya, bermain.
Kalau dia minta dipangku, pangku saja. Apalagi memang ada nanti saatnya umur mereka tidak mau dipangku, tidak akan mau. Ya. Saya bilang sama istri saya, ini anak-anak sekarang umur ini, mereka mau dipangku, mereka mau main-main sama kita. Kalau udah dewasa sedikit, masuk sudah masa gadis, remaja, dia nggak mau lagi. Malah dia malu kalau mau dipeluk sama ibunya, mau dipeluk sama ayahnya, mahal. Gitu kan. Ada saatnya mereka akan tinggalkan itu. Ada saatnya mereka sudah tidak mau lagi bermain. Ada anak saya, Masya Allah, sudah besar. Saya ingatkan waktu itu hari, waktu kecil sering main di satu tempat. Saya bilang itu, mau main itu enggak? Oh enggak, sudah enggak mau. Kan dulu. Mereka sudah pindah, transisi ke masa-masa itu. Maka memang prosesnya, tetapi tentu kita juga harus memperhatikan ada yang boleh dan tidak boleh. Karena anak-anak saya menumpahkan bedak cukup banyak. Saya lagi di luar kebetulan, istri saya shopping, dikirim. Anak-anak gembira nih lagi bermain, gitu kan. Bedak ditumpah-burin satu kamar, kotor semua. Lalu mereka lucur-lucuran di situ. Terus saya bilang, jangan dibiarkan kalau untuk itu. Tetap aja bermain, tapi jangan, karena itu berbahaya. Kapan licin bisa jatuh dan rumah kotor harus dibersihkan lagi. Gitu ya. Tetap aja bermain, karena biasanya kalau mereka bermain dan kita tidak ambil inisiatif sebagai orang tua, muncullah ide dia untuk bermain. Dan itu cara dia bermain. Dan dia tidak tahu itu benar atau salah. Maka kita yang harus kreatif untuk membuatkan program-program permainan yang mubah, yang boleh. Gitu ya. Nah, itu tidak ada masalah. Termasuk anak-anak sekarang sering main-main game. Itu sebenarnya bukan tidak boleh, tapi kita pilihkan sebagai orang tua. Saya pernah anak saya izin tuh. Abati, dia pengen abati, mau main game. Mau main game apa nak? Coba lihat dulu. Diambil dari aplikasi, ternyata ada dokter-dokteran. Saya lihat ini dokter gigi. Diajarin ada pasien yang giginya rusak. Walaupun karikatur gitu. Terus ini caranya mengobati, ada pilihan-pilihan. Gigi yang seperti ini dicabut, gigi ini itu dibersihkan. Ini ada odol, ini ada gini. Ada bahan lemon sama apalah madu di blender. Nanti akan jadi ini dan itu. Bagus, silakan. Saya bolehkan. Nah, bagi saya itu pendidikan buat dia. Tapi kalau khayalan robot-robot lah, apalah, mengkhayal dan tidak masuk akal. Ada kadang-kadang gambaran karikatur yang tidak jelas. Manusia, bukan jin, bukan hewan, bukan, nggak jelas. Dengan nama yang aneh-aneh. Ini nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi kita yang mengaturkan itu ya. Baik itu berhubungan dengan masalah lemah lembut dan menjauhi sifat kasar. Sifat yang ketiga adalah berhati penyayang. Sifat penyayang harus dimiliki oleh setiap pendidik yang menginginkan keberhasilan dalam mendidik anak. Imam Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Demi zat yang jiwaku ada di tanganmu, atau demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami semua adalah orang-orang yang penyayang. Beliau bersabda, seorang penyayang bukanlah orang yang menyayangi temannya semata, tetapi menyayangi semua umat manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di nomor 4258. Jadi kalau ada orang, semua orang dia kasihi, dia merasa sayang dengan orang-orang itu. Di antaranya kalau orang itu berbuat salah, dia merasa perlu menyampaikannya. Kalau itu berbuat baik, gembira, dia pun ikut bergembira dengan itu. Makanya ini sifat penyayang, ini ciri khas. Ahli surga begitu sifatnya. Dia merasa senang dengan semua keadaan. Dan dia tidak, dengan sifat ini tentu akan hilang sifat hasad dalam hati. Iri dan dengki ini akan hilang. Karena kita ingin memberikan kebaikan bagi orang lain. Dan ini hadis yang mulia sekali. Karena Nabi SAW bersumpah atas nama Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyayangi orang yang tidak sayang kepada anaknya. Kemudian demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Jadi jelas sekali bagaimana penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata seorang wanita datang kepada Nabi SAW bersama dua orang anak. Lalu beliau memberinya 3 butir kurma. Maka wanita tersebut memberikan 1 butir kurma kepada masing-masing anak. Kemudian salah seorang di antara anaknya menangis, lalu dia membelah 1 kurma itu menjadi 2. Lalu masing-masing anak diberi separuh kurma dan Nabi SAW bersabda, walidatun hamilatun rahimatun bi auladihinna laula ma yasna'na bi azwajihinna dakhala musalliyatuhunna al-jannah. Para ibu yang hamil lagi penyayang terhadap anak-anak mereka.
jika bukan karena kesalahan yang mereka perbuat terhadap suami mereka, niscaya orang yang sholat di antara mereka akan masuk surga. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2013. Nah, andai saja ibu-ibu yang sayang pada anak-anak ini melakukan perbuatan yang sama, sayang dan kasih kepada suaminya, maka akan aman. Permasalahannya adalah banyak rumah tangga dia ibu-ibu baik sama anaknya tapi durhaka sama suaminya. Ini dosa besar. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, awal amal yang dihisab pada hari kiamat bagi seorang wanita adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Jadi di sini Nabi SAW ingatkan, banyak ibu-ibu yang sayang sama anak. Kalau dia baik, maka secara otomatis ya dengan anak-anaknya, maka dia bisa masuk surga kalau dia sholat. Hanya saja hubungan dengan suaminya yang menghalangi itu. Hubungan dengan suami ini adalah awal yang dihisab pada hari kiamat nanti. Dan ini juga dari satu sisi pujian bagi ibu-ibu yang sayang sama anaknya dan juga sekaligus peringatan bagi yang durhaka pada suaminya. Ya, karena kalau ibu-ibu harus paham yang paling didominan atau diprioritaskan adalah suami, baru anak. Nah, bukan sebaliknya. Nah, karena memang Allah memerintahkan seperti itu. Dan juga dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, aku memperlihatkan kepada Rasulullah SAW seorang wanita bersama dua anak perempuannya, yang satu digendongnya dan yang lain dituntun. Lalu beliau SAW bersabda, walidatun hamilatun rahimat, laula ma ya'tina ila azwajihinna ladakhala musallayatuhunna al-jannah. Para ibu yang hamil lagi penyayang terhadap anak-anak mereka, jika bukan karena kesalahan yang mereka perbuat terhadap suami mereka, niscaya orang yang sholat di antara mereka akan masuk surga. Hadis ini sama diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dan ini hadis disahihkan oleh para ulama sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Jadi ini dengan keterangan tadi artinya kalau mau aman, ya ibu-ibu mau aman berbuat baik sama suami dan berbuat baik pada anak-anak. Tapi kalau anak-anak umumnya sudah tahu. Karena biasanya ibu merasa itu bagian dari tubuhnya, maka dia selalu mengalah sama anak-anaknya segala macam. Nah, kalau ini dilakukan juga pada suaminya, maka sempurnalah kehidupan mereka untuk masuk ke dalam surga. Sejalan dengan hadis Nabi SAW, istri manapun yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melayani suaminya, maka dia akan masuk surga pada saat meninggal dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Dan ini juga hadis atau kedua hadis ini menyebutkan tentang keutamaan hamil. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan para ibu yang hamil itu sendiri adalah ibadah di sisi Allah SWT karena akan melahirkan manusia. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan pahala mereka bisa menyamai pahala para mujahidin. Karena diambil dari dalil kalau wanita meninggal dalam kondisi hamil atau melahirkan, ya, dia mati syahid. Maka seakan-akan dia sedang mendapatkan pahala itu. Dan ini sekaligus membantah ya bagi ibu-ibu terutama di zaman modern sekarang ini banyak sekali persepsi-persepsi yang merusak ya, pemikiran muslimah sehingga mereka tidak mau punya anak banyak dengan alasan tubuhnya rusak, payudaranya berubah, ini segala macam alasan yang tidak masuk di akal. Ini tidak benar semuanya. Justru hamil dan menyusui itu adalah kesehatan yang sempurna bagi setiap wanita. Ya, karena peremajaan rahim puncaknya dengan darah nifas. Kalau yang secara substansial adalah darah haid bulanan, itu peremajaan rahimnya. Dan dengan menyusui itu peremajaan dadahnya. Dan ini adalah hal yang alami yang Allah SWT sudah berikan. Kemudian hadis selanjutnya dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku. Ini ancaman yang sangat tegas. Ya. Yang tidak menghormati orang yang tua. Ini larangan pertama. Artinya terancam sekali memiliki dosa besar. Ya. Dan juga tidak menyayangi anak kecil. Bagi siapapun yang tidak menyayangi anak kecil bukan muslim. Ya. Artinya dia jauh dari sifat kaum muslimin. Walaupun dia masih status Islam. Ya. Kemudian yang ketiga tidak mengenal hak orang alim. Orang kalau sudah pernah mengajarkan kepada kita ilmu teman-teman, hormati dia. Guru-guru kita di SD, guru kita di SMP, di SMA, guru-guru agama yang mengajar, kita hormati mereka. Para ulama-ulama kita ini bagian daripada syariat. Kalau ada seorang muslim menggabungkan 3 hal ini, dia
menghormati orang-orang yang tua, mendahulukan pada saat jalan, antri, duduk, ya, apa saja. Tidak mengangkat suara di atas suara mereka, mendahului salam untuk mereka dan seterusnya, dan tidak juga atau menyayangi anak-anak kecil, tidak menyakiti anak kecil, dan juga menghormati para ulama, maka bersatulah padanya istilah keislaman. Kemudian juga hadis yang mirip dengan itu, sabda Nabi SAW, "Laisa minna man la yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada orang kecil dan tidak mengenal kedudukan orang yang besar. Jadi yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Itu ditanamkan selalu. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4943 dan Tirmidzi 1921. Juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada orang kecil dan kepada anak kecil dan tidak menghormati orang yang besar. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dalam Shahihul Jami', hadis ini dari Tirmidzi dan disebutkan Shahihu atau dalam Shahihul Jami' di jilid 2 halaman 5445. Ini mirip tadi dengan makna hadis sebelumnya, ya. Kalau orang yang besar, yang tua menghormati yang kecil, atau menyayangi yang kecil, dan yang kecil menghormati yang tua, ya, saling memberikan hak masing-masing. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir dalam poin ketiga ini tentang masalah penyayang adalah hadis dari Harithah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abar. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbir." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga? Maksudnya orang yang paling gampang masuk surga. Siapa mereka itu? Setiap orang yang lemah lagi rendah hati. Ini maksud lemah sini ulama merincikan. Ada yang mengatakan pendapat pertama, lemah maksudnya secara fisik dan ekonomi sehingga orang menganggap remeh. Tapi dia ahli ibadah. Bisa juga bermakna lemah sini adalah lemah lembut maksudnya. Berlemah lembut dan juga rendah hati. Walaupun dia kaya, walaupun dia pintar, dia tidak pernah menyombongkan diri. Dan ini ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin. Ada orang masya Allah duduk bersama kita tidak tahu kalau dia itu seorang yang kaya raya. Saya berapa kali ketemu begitu dengan jemaah. Kalau bukan orang lain yang tunjukkan, mungkin saya tidak tahu orang itu. Ya kan dia masya Allah seorang miliarder yang luar biasa, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat baik. Tidak pernah sombongin diri. Biasanya justru orang sombongin diri ini kalau memang orang yang tidak mengenal Tuhannya Allah SWT. Baru Allah kasih mobil, gitu kan? Baru Allah kasih mobil sudah buka jendela, klakson terus. Belum dikasih yang mahal, beli motor begitu, baru motor baru ribut dengan knalpot, ganggu orang selesai. Baru ada tas baru, handphone baru, semuanya dipajang, semuanya dipamer. Ini kan tidak benar. Dan ciri orang-orang beriman atau ahli surga secara khusus adalah orang yang justru rendah hati, tawadhu namanya. Dan kata Nabi SAW, "Man tawadhu lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendah karena Allah, Allah justru angkat derajatnya. Kemudian dikatakan, setelah Nabi SAW bilang, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga setiap orang yang lemah dan lagi rendah hati, yang bila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya." Salah satu makna hadis ini adalah kalau orang suka rendah hati, maksudnya tidak menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki, bantu orang dia. Kalau ada orang terpaksa tahu ya sudah, gitu kan. Hamba boleh buat, dia harus menyampaikannya. Tapi dia tidak memamer-pamer masalah ini. Nanti akan menjadi penyebab doanya diijabah. Salah satu sebab doa diijabah adalah orang itu suka dengan lemah lembut dan juga rendah hati. Dan dikatakan sini kalau dia bersumpah atas nama Allah akan dikabulkan. Dia bilang misalnya, "Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, sembuhkanlah penyakitku. Bukakanlah rezeki ini, mudahkanlah urusan itu." Maka Allah terima langsung. Karena sifat rendah hatinya tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan lawannya, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang penghuni neraka?" Naudzubillah. Yaitu setiap orang yang kasar, congkak, lagi sombong. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 4918
juga diulangi di nomor 6071 dan juga 6657. Dan Imam Muslim meriwayatkan di nomor 2190 dan 2803. Yang dimaksud dengan kasar sudah saya katakan tadi adalah kasar dari sisi sikapnya. Saya sudah jelaskan juga di awal perbedaan kasar dengan tegas. Tegas, saya mau, saya tidak suka, saya suka, the point. Dan itu sifat orang mukmin kalau tegasnya. Jadi punya prinsip. Kita nggak usah berwajah dua sebagai orang beriman ini, tidak ada wajah dua. Tidak ada maksudnya wajahnya senyum tapi hatinya gerutu. Enggak. Orang mukmin yang kelihatan di wajahnya sudah dia. Dia suka, dia suka. Dia nggak suka, nggak suka. Dia mau beli, dia beli. Nggak mau beli, ya nggak mau beli. Selesai. Jangan gantung orang. Enggak, saya mau pikirkan dulu. Enggak ada seperti itu. Enggak ada dua warna. Orang mukmin suka, suka, nggak suka, nggak suka. Selesai. Gitu. Jadi tidak ada beban dalam kehidupan. Itu salah satu cirinya yang diambil juga daripada hadis ini. Maka tegas boleh, tapi kasar nggak boleh. Kasar itu seperti mencaci maki, menghina pegawai kah, pembantu kah, siapalah orang yang dianggap di bawah naungan dia. Itu ahli neraka yang pertama, kasar. Kemudian congkak. Congkak ini ya dikatakan juga sini dan lagi sombong. Apa beda antara congkak sama sombong? Kalau sombong masih lebih global. Biasanya masuk dalam semua lini yang menolak kebenaran, gitu kan. Tapi kalau congkak ini biasanya dia lebih lari kepada penampilan atau cara jalan. Ya. Biasanya dengan dia cara jalan pakai sepatu baru, maka semua satu bangunan mendengar suara sepatunya karena suka dihentak-hentakan di lantai, gitu kan. Maka dengan atau jalan dengan mengangkat wajahnya, gitu kan. Diibaratkan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan meninggikan dagunya, seakan-akan menganggap remeh orang dengan setengah matanya. Ini semua maksudnya istilah congkak. Tapi intinya semua itu dilarang oleh agama kita dan ini termasuk ahli neraka. Ini sifat yang ketiga dari pendidik yang baik. Jadi kita sudah bahas 3 sifat Bapak Ibu sekalian. Sikap yang pertama sudah kita ulangi tadi adalah pemaaf dan tenang. Kemudian yang kedua adalah lemah lembut dan menjauhi sifat kasar. Dan yang ketiga adalah penyayang. Yang keempat, sifat pendidik yang baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa ini artinya takut kepada Allah. Kalau seseorang itu takut kepada Allah, teman-teman sekalian, maka Allah akan membuat makhluk di muka bumi ini akan bisa tunduk pada dia. Maksudnya tidak akan ada masalah dengan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang jahat. Makanya karena Nabi SAW juga dibenci orang munafik, orang kafir dan seterusnya. Tapi umumnya orang-orang akan sejalan dengan dia. Dan itu Allah SWT perintahkan dalam Al-Quran agar kita bertakwa, hanya patuh dan tunduk kepada Allah dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Makna sebenar-benar takwa adalah sebenar-benar tunduk. Allah halalkan, nikmati, perintahkan, kerjakan. Allah larang, jauhi. Juga Allah memberikan kita sebuah kaidah sederhana dalam bertakwa dalam surat At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Ya, kalau kita sholat tidak mampu berdiri bisa duduk, tidak mampu maka berbaring, gitu kan. Tidak mampu dengan berbaring dengan isyarat. Maka ada keringanan dalam agama, tergantung dengan kadar kemampuan, kesanggupan. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari masalah-masalah hidupnya dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di sini kata sebagian ulama termasuk rezeki adalah kebaikan anak. Nah, jumlah yang dikasih banyak dan kebaikan anak-anak tersebut. Kalau saya tidak salah, Imam Ahmad rahimahullah dinukil memiliki sekitar 10 anak dan semuanya menjadi orang yang soleh. Ya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan kita jaga hubungan kita sama Allah, Allah membuat ketakwaan itu bisa menjadi penyebab dapatnya hidayah orang-orang sekitar kita. Bahkan sebagian ulama ada yang beratkan mengatakan ketakwaan bisa terwariskan pada ahli waris. Kalau kapan kita soleh dan solehah, kita punya pendapatan yang juga halal, maka itu berpengaruh besar kepada anak keturunan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat berjalan malam hari di Madinah, kemudian melewati rumah seorang penjual susu yang masyhur.
Kemudian dia mendengarkan si nenek ini mengatakan pada cucunya, ya, susu pesanan sudah banyak, sekarang kita campur sama air saja supaya lebih banyak kuantitinya. Maka anaknya mengatakan, bagaimana kalau Umar tahu? Kata si nenek, Umar tidak akan tahu. Umar ada di belakang tembok atau tembok rumah mereka. Lalu anak cucu itu tiba-tiba nangis terisak-isak, ketakutan luar biasa. Lalu neneknya tanya, kenapa kamu? Dia bilang, kalau Umar tidak tahu wahai nenekku, bagaimana dengan Allah? Maka gara-gara kalimat itu menandakan perempuan ini sangat saleh dan takut kepada Allah. Malam itu juga Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bangunkan anak laki-lakinya dan menawarkan menikah. Ini yang gosip bujang-bujang sini, bayangkan kalau tengah malam dibangunkan sama ayah suruh menikah. Langsung dikatakan oleh Umar setelah dibangunkan semua yang lagi tidur anak-anaknya, siapa yang mau nikahi cucunya penjual susu itu? Karena orang baru bangun tidur berat menjawab, apalagi disuruh nikah, bukan disuruh misalnya ambil air atau apa gitu. Maka Umar mengatakan, kalau tidak ada yang nikahi, saya akan nikahi. Maka kata Asim, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya ayah sebagai bentuk bakti pada anda. Maka menikah karena bentuk bakti pada ayahnya. Maka Allah berkahi pernikahan tersebut. Lahirlah dari rahim cucu punya sultan yang bertakwa itu seseorang yang bernama Abdul Aziz. Lahir dari Abdul Aziz namanya Umar. Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Terkenal raja yang saleh, cucunya Umar bin Khattab. Maka kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz ketakwaannya termasuk terwariskan dari neneknya yang tadi cucu punya susu yang bertakwa kepada Allah. Jadi bisa terwariskan. Makanya kita selalu disuruh lihat juga pada saat mau menikah dengan jalur nasab turunan. Karena itu biasa punya pengaruh terwariskan, gitu kan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan akan terlantar. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bicara dengan tutur kata yang benar. Maksudnya adalah kata ulama tafsir, kalau orang menjaga ketakwaannya kepada Allah walaupun dia miskin dan dia meninggal dalam kondisi miskin, dia tidak usah khawatir dengan keturunannya. Allah akan buat kesuksesan pada keturunan itu. Berapa banyak orang tua, ayah dan ibu yang bertakwa sama Allah, sederhana, azan, sholat, ya, puasa Ramadan, puasa yang wajib-wajib, yang sunnah juga ditambahkan kalau dia mampu, tapi yang wajib dikerjakan dengan baik, maksimal karena Allah SWT. Itu sudah cukup dinilai sebagai sebuah ketakwaan, karena patuh kepada Allah. Yang penting dia maksimal dalam takwaannya itu kan. Maka itu sudah cukup untuk membuat ya terwariskan pada anak-anaknya. Makanya anak-anaknya ada yang jadi sarjana 5 orang, menjadi tokoh ini tokoh itu. Berapa kali saya temukan itu. Ada banyak orang-orang tua kita hidupnya sederhana, tapi anaknya masya Allah sukses semua. Dan memang dia karena terbiasa hidup sederhana, dia nggak mau anak-anaknya pindahkan ke tempat-tempat yang mewah misalnya. Maka ini semua karena bekas ketakwaan sesuai dengan pandangan syariat tentunya. Kata beliau di sini, penulis berkata, takwa merupakan harta karun yang hakiki dan harta kekayaan yang harus dimiliki oleh setiap para pendidik untuk diwariskan kepada anak cucunya, diajarkan dan ditanamkan kepada mereka serta menjadi perhatian orang tua paling utama dan serius. Yang kita tanamkan pada anak-anak, takutlah kepada Allah, Allah larang. Selalu saya bilang itu ya, ingatkan anak-anak, Allah larang, Allah larang. Biasakan bahasa itu, bukan ayah yang larang, ibu yang larang, tidak, Allah larang. Nak. Dikatakan di sini, takwa merupakan harta karun yang hakiki dan harta kekayaan yang harus dimiliki oleh setiap para pendidik untuk diwariskan kepada anak cucunya, diajarkan, ditanamkan kepada mereka serta menjadi perhatian orang tua paling utama dan serius. Hendaklah orang tua atau pendidik memperhatikan hal itu, sehingga orang tua jangan hanya bisa membuka rekening di berbagai bank, mengumpulkan berbagai bidang tanah dan membangun apartemen untuk diwariskan kepada anak cucunya. Namun lebih mulia dari itu semua adalah ketakwaan kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita tanggung jawab untuk memelihara anak-anak kita dari api neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, perihalalah dirimu atau diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia atau Allah perintahkan kepada mereka dan juga selalu melaksanakan apa yang Allah titahkan atau perintahkan.
Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam tafsir ayat ini, didiklah dan ajari anak-anak kalian dalam ketakwaan. Ya, masuk di pesantren, sekolah Islam, TPA kan pada saat kecil belajar Al-Quran. Ya. Itu semua adalah hal-hal yang mewariskan ketakwaan insyaAllah. Ibnu Abbas berkata juga radhiyallahu anhu, taatilah perintah Allah, hindarkanlah diri kalian dari perbuatan maksiat dan perintahkanlah anak kalian untuk berzikir. Niscaya kalian akan diselamatkan Allah dari neraka. Ini semua makna tafsir dari surat Tahrim ayat 6 tadi. Jadi Ibnu Abbas berkata sekali lagi, taatilah Allah, perintah Allah. Allah perintahkan kerjakan, wajib ataupun sunnah. Hindarkan diri kalian dari semua kemaksiatan yang Allah larang, haram ataupun makruh, jauhi. Dan perintahkan anak kalian untuk berzikir, niscaya kalian akan selamat dari api neraka. Mujahid berkata seorang ulama tabi'in, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berwasiatlah kepada anakmu dan keluargamu agar bertakwa kepada Allah. Qatadah juga rahimahullah berkata, hendaklah engkau memerintahkan mereka berbuat ketaatan, melarang dari berbuat maksiat, dan menegakkan agama. Hendaklah kamu menyuruh dan membantu mereka berbuat ketaatan dan engkau jauhkan mereka dari perbuatan maksiat. Dalam arti kata, dari kecil biasakan itu. Dari kecil biasakan anak berjilbab, biasakan sholat, biasakan ini dan itu. Ya. Kemarin Ramadan sudah saya ingatkan itu ya. Tapi anak-anak puasa dan jangan pakai istilah puasa setengah hari. Sudah saya ingatkan itu. Ya. Apa-apa nak puasa setengah hari. Enggak ada hukum syariat puasa setengah hari. Puasa 1 hari. Kalau dia tidak mampu mau buka puasa walaupun sudah asar, enggak apa-apa nak buka puasa aja. Tapi berarti puasa kamu batal. Jelaskan hukum agama. Puasa yang diterima yang utuh sehari, biarkan dia termotivasi. Gitu. Jadi jangan dikatakan tidak apa-apa gitu. Pernah anak saya didik supaya puasa sehari. Rupanya dia ketemu dengan beberapa ikhwah di kantor. Dia dikatakan, oh enggak apa-apa puasa setengah hari. Dia tanya kembali ke saya gitu. Terus saya bilang enggak benar. Harusnya puasa sehari. Kalau sudah tidak tahan, buka puasa. Tapi puasanya enggak diterima. Jadi, belum diterima karena belum sempurna. Jadi kita berikan didikan yang benar. Ad-Dahhak dan Muqatil berkata setiap muslim wajib mendidik keluarga, kerabat, dan para pembantu serta pekerjanya agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semua ini dinukil perkataan-perkataan salafus saleh sahabat dan tabi'in dari tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 502 pada saat menjelaskan tafsir At-Taubah ayat 6 tadi. Sebagai penutup teman-teman, dalam bahasan kita dan kalau ada pertanyaan silahkan. Tiada cara lain untuk memelihara keluarga dari api neraka kecuali dengan takwa kepada Allah. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita agar melindungi putra-putri kita dengan takwa kepada Allah dan silaturahim dengan kerabat dan famili. Dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari jilid 5 halaman 155 dan 157, Imam Muslim 1623. Dari Ibnu As-Sakir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim dengan kerabat kalian. Hadis ini hasan diriwayatkan Ibnu As-Sakir nomor 50 jilid 56 halaman 317. Jadi maksudnya bertakwa kepada Allah bukan cuma sekedar lisan, tapi ada praktek lapangan. Prakteknya adalah diantaranya adil di antara anak-anak kalau bagi orang tua. Karena ini Nu'man ibn Bashir. Bashir ini pernah datang kepada Nabi SAW sambil berkata, ya Rasulullah, saya ingin memberi ya Nu'man. Dia punya anak banyak, tapi Nu'man ini sangat dekat dengan dia. Saya mau kasih Nu'man ini. Kata Nabi, saya ingin anda jadi saksinya. Kata Nabi SAW, apa kau berikan semua anakmu sama? Dia bilang, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya tidak mau jadi saksi. Lalu Nabi tanya, kau mau enggak anak-anakmu bakti semuanya sama kamu? Kata Bashir, iya. Kata Nabi SAW, adillah terhadap mereka. Dalam pemberian, samakan semua. Beda dengan warisan. Kalau kita meninggal beda. Laki-laki dapat 2, perempuan 1. Tapi kalau dalam pemberian, disamakan. Kemudian juga dikatakan sini bertakwa kepada Allah dan jagalah silaturahim. Ajak biasakan anak-anak untuk silaturahim. Datang ke rumah kerabat, kenalan sama mereka. Ya. Supaya mereka tahu, oh ini sepupu, oh ini saudara, oh ini begini dan begitu. Ya. Sehingga terbiasa dari kecil. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berbuatlah baik kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan bersikaplah pemaaf, maka istri-istri kalian akan menjadi pemaaf pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Awsat nomor 1002 dan Hakim jilid 4 halaman 170-171.
Hadis ini mulia sekali. Hadis ini tentu sanadnya yang sahih. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang tua adalah baktilah. Kalau kita sekarang punya orang tua, kita bakti, maka Allah akan kasih kita anak yang bakti dengan kita. Lalu di sini juga, kalau kita suka memaaf, maka istri kita juga akan ikut memaaf atau pasangan kita. Kalau perempuan juga suka memaafkan, maka suami juga akan jadi pemaaf. Jadi akan sangat lunak nanti atau cair suasana di rumah karena semuanya saling memaafkan. Sebagai penutup dikatakan barang siapa tidak sayang terhadap dirinya, maka sebagai orang tua hendaklah sayang kepada anak-anaknya. Hendaklah dia berbuat baik kepada orang tua agar putra-putrinya diberi taufik oleh Allah karena sebab berbakti kepada keduanya, sehingga mereka terjauh dari durhaka kepada kedua orang tua dan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin keempat tentang masalah takwa atau menjaga hubungan Allah. Lebih ringkasnya sebenarnya takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Makin kental kita berbuat itu, maka makin besar efeknya kepada perbaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, saya semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.